Malignan hyperthermia atau hipertermia maligna adalah salah satu komplikasi intra-anestesia yang dapat berakibat fatal. Namun, pengetahuan masyarakat mengenai penyakit ini masih sedikit. Oleh karena itu, yuk kita belajar bersama hari ini mengenai hipertermia maligna. Pada video hari ini, kita akan belajar mengenai apa itu hipertermia maligna, patogenesis dan patofisiologi hipertermia maligna, cara diagnosis pasien dengan hipertermia maligna, dan tata laksana pasien dengan hipertermia maligna. Hipertermia maligna atau malignant hyperthermia adalah kelainan genetik yang melibatkan otot skeletal. Serangan MH atau MH crisis dipicu beberapa hal. Paling sering adalah pajanan dengan zat anestetik inhalasi. Seperti namanya, ketika pertama kali dilaporkan, gejala yang ditemukan atau yang paling menonjol adalah peningkatan suhu intraanestesia yang progresif atau hipertermia. Sekarang, kita mengetahui bahwa peningkatan suhu bukan gejala yang selalu pertama kali timbul. Pasien dengan hipertermia maligna akan baik-baik saja atau tidak bergejala hingga pasien terpapar pajanan. Insidensi hipertermia maligna berkisar antara 1/50.000 hingga 1/100.000 pasien, dengan pasien paling banyak pria dibanding wanita, dengan rasio 2:1. Insidensi krisis MH paling banyak pada dewasa muda dengan usia rata-rata 18 tahun, karena pada usia itulah usia paling rawan untuk pasien mengalami pembedahan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hipertermia maligna adalah kelainan genetik yang diturunkan secara autosomal dominan. Kelainan tersebut terletak pada kromosom 19, yaitu tempat gen reseptor ryanodin. Reseptor ryanodin adalah pintu yang akan mengaktifkan pelepasan ion kalsium dari retikulum sarkoplasmik atau endoplasmik. Ingat, pasien dengan MH tidak akan bergejala sampai ia terpajan pada zat pemicu. Apa saja zat pemicu hipertermia maligna? Paling sering adalah zat anestetik inhalasi dan obat pelumpuh otot depolarizing, seperti succinylcholine. Zat pemicu lainnya meliputi kafein, inhibitor fosfodiesterase selain kopi, termasuk theophylline, aminofilin, dan milrinone, phenothiazine, M-chlorokresol, yang adalah zat pengawet beberapa obat medis, dan bahkan ada beberapa literatur yang menceritakan seseorang mengalami krisis MH karena aktivitas otot skeletal yang berlebihan. Secara umum, gejala hipertermia maligna dapat dibagi menjadi gejala khas dan gejala tidak khas. Lalu, gejala khas dapat dibagi lagi menjadi gejala yang tampak secara cepat dan gejala yang akan timbul secara lambat. Contoh gejala cepat adalah rigiditas otot dan CO2 atau ETCO2 yang meningkat cepat dan progresif. Lalu, gejala lambat contohnya adalah suhu yang meningkat secara cepat dan progresif, mioglobinuria, dan kreatinin fosfat serum yang meningkat cepat dan progresif. Lalu, gejala tidak khas contohnya adalah takikardia atau aritmia, takipnu, hipertensi atau hipotensi, asidosis metabolik, hiperkalemi, dan koagulopati. Lalu, jika seorang pasien mengalami krisis hipertermia maligna, apa yang perlu kita lakukan? Antidotum dari krisis hipertermia maligna adalah dantrolin. Setiap vial dantrolin mengandung 20 mg bubuk dantrolin yang berwarna oranye. Dosis inisial dantrolin sodium adalah 2,5 mg per kilogram berat badan. Saat seorang pasien mengalami krisis MH, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menghentikan zat anestetika inhalasi atau menghentikan pajanan terhadap zat pemicu. Lalu, mintalah pertolongan dan naikkan ventilasi semenit untuk menurunkan ETCO2. Berikan dantrolin sodium sebagai antidotum krisis MH dengan dosis inisial 2,5 mg per kilogram berat badan. Dantrolin sodium bisa dititrasi berdasarkan ETCO2 dan takikardi dengan dosis maksimum 10 mg per kilogram berat badan, tapi boleh ditambah jika diperlukan. Karena pasien mengalami hipertermia, maka mulai dinginkan pasien. Pasien didinginkan dengan ice pack, terutama pada daerah inguinal, aksila, dan leher, dan lavase lambung dengan cairan dingin. Stop pendinginan ketika suhu sudah mencapai 38,5 derajat Celcius. Lalu, atasi aritmia sesuai algoritma, tapi jangan gunakan CCB. Periksalah AGD, elektrolit, CK, darah, dan urin untuk diagnosis mioglobinuria. Hiperkalemi diatasi dengan hiperventilasi, insulin, dan glukosa.
Dan terakhir, periksa koagulasi lengkap setiap 6-12 jam. DIC atau Disseminated Intravascular Coagulation lebih sering terjadi jika suhu melampaui 41 derajat Celcius. In review, hari ini kita belajar mengenai hipertermia maligna. Kita mengetahui bahwa hipertermia maligna adalah penyakit autosoma dominan yang menyebabkan disfungsi reseptor ryanodin. Pasien dengan MH tidak akan bergejala kecuali pasien terpapar pada zat pemicu. Jika terpapar pada zat pemicu, maka pasien akan mengalami krisis MH. Krisis MH memiliki berbagai gejala, baik khas maupun tidak khas, dan jika tidak ditangani akan mengakibatkan kematian. Zat pemicu paling sering adalah zat anestetik inhalasi dan pelemas otot depolarizing seperti succinylcholine. Dan antidotum krisis MH adalah dantrolin sodium dengan dosis inisial 2,5 mg per kilogram berat badan. Terima kasih telah belajar dengan Study Cito. Why don't you check out our other videos and don't forget to subscribe to our channel. Bye!